Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Humaira. Saya berasal dari HKI 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Ashibah wan Nasair dan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Yang pertama, pengertian Al-Ashibah wan Nasair. Kitab Al-Ashibah wan Nasair merupakan salah satu kitab kaidah fikih yang ditulis dengan bahasa yang ringkas. Kitab ini memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan kitab-kitab fikih pada umumnya. Selain karena penulisannya ringkas, pemaparan yang disampaikan pun juga dilengkapi dengan analisis kritis dan komparasi antara beberapa pendapat ulama mazhab Syafi'i secara khusus dan ulama mazhab 4 secara umum. Sekilas tentang penulis kitab Al-Ashibah wan Nasair ini bernama lengkap Abu Fadil Jalaluddin Abdurrahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad Al-Sayyuti Asy-Syafi'i. Imam As-Sayyuti tumbuh di Mesir sebagai sosok yang haus ilmu pengetahuan hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang pengembara ilmu dengan berguru pada para ulama salaf di masa itu. Di antara guru-gurunya adalah Syekhul Islam Imam Al-Bulquni, Syekh Syafaruddin Al-Munawi, Syekh Saifuddin Al-Hanafi, Syekh Muhyiddin, dan ulama tersohor lainnya. Di bawah bimbingan para ulama tersohor di atas, Imam Jalaluddin As-Sayyuti tumbuh sebagai sosok yang sangat cerdas dan tangkas, hafalannya sangat kuat, dan semangat belajarnya benar-benar menonjol, hingga akhirnya ia mampu menguasai banyak disiplin ilmu pengetahuan. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, pengertian majalah Al-Ahkam Adliyah. Majalah Al-Ahkam Adliyah merupakan kitab undang-undang yang disusun antara tahun 1868 sampai 1876 pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Ini sebagian besar mencakup hukum properti, hukum kewajiban, dan hukum acara. Diketahui bahwa beberapa perubahan mendasar terjadi di bidang kodifikasi setelah masa Tanzimat. Majalah Al-Ahkam Adliyah merupakan kodifikasi berdasarkan hukum Islam yang mempunyai arti khusus karena merupakan yang pertama dalam bidang ini. Dalam hal ini, ia memulai periode kodifikasi dalam sejarah hukum Islam, mempelopori dan menjadi contoh bagi kode-kode yang disiapkan oleh negara-negara muslim lainnya. Pertanyaan selanjutnya itu keterkaitan majalah Al-Ahkam Adliyah dengan kaidah fikih. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, para ulama telah memasukkan 99 kaidah fikih di dalam majalah Al-Ahkam Adliyah, yaitu di dalam membuat undang-undang tentang akad-akad muamalah agar bisa dipahami dan dipelajari. Dan sampai sekarang kaidah-kaidah fikih tersebut digunakan dalam setiap penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.